Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika wa'dud min sautika in ankara la sautil amir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pemirsa El Sinta dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat hidayah kepada kita bersama, dan kita bersyukur pada kesempatan ini kita melaksanakan memperingati Hari Guru Nasional, ya, di mana beberapa kegiatan-kegiatan Hari Guru diperingatkan dan mengatakan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Nah, pada kesempatan ini kita membahas surah Luqman, ya. Surah Luqman pada ayat 16 sampai ayat 19. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan wahai anakku, laksanakanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, cegahlah mereka dari mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, sungguh aku Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sederhanakanlah berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara keledai." Kaum muslimin, pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa yang kita rasakan dalam pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Sudah 2 tahun kita melaksanakan pendidikan di rumah, sehingga ada yang mengatakan ini belajar dari rumah atau BDR, belajar dari rumah. Nah, kemudian ada juga menyebutnya dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya yang kita harapkan itu rumah itu dalam konteks pendidikan itu bagaimana? Nah, Ki Hajar Dewantara itu semenjak dari tahun 1800-an itu mengemukakan pusat pendidikan. Nah, pertama, pusat pendidikan itu adalah di rumah. Kemudian yang kedua di masyarakat.
dan yang ketiga di sekolah. Nah, pendidikan yang hakiki itu sebenarnya adalah pendidikan di rumah dan di masyarakat. Nah, kemudian di sekolah itu layanan pendidikan. Nah, satu sisi kita bersyukur juga ini dengan COVID-19 ini menegur masyarakat supaya kembali pendidikan itu dilakukan di rumah. Jadi jangan dulu kita menyalahkan COVID. Satu sisi kita berterima kasih terhadap COVID sehingga kita tersadar bahwa memang hakikat pendidikan itu di rumah. Apa sih sebenarnya yang perlu kita tanamkan pendidikan di rumah tersebut? Nah, seperti yang digariskan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Kemudian suruhlah orang berbuat baik dan cegahlah orang berbuat mungkar. Nah, pola pendidikan pertama yang harus ditanamkan di rumah itu ya menertibkan sholat. Ya, menertibkan sholat kepada anaknya. Tapi perlu diingat, menertibkan sholat itu tidak ujuk-ujuk. Jangan hanya sholat itu dijadikan sebuah ritualistik. Sholat itu harus punya dasar. Dasarnya itu ya dasar keimanan. Nah, makanya disebutkan di dalam surah Luqman bahwasanya Luqman mengatakan bahwasanya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi dasar daripada mendirikan sholat itu wujud daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa El-Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 16, Luqman mengatakan, "Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha detil." Ini pendekatannya adalah pendekatan ketauhidan yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Bahwa Allah itu amat memberikan ganjaran terhadap apapun yang kita perbuat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita itu akan diberikan oleh Allah ganjarannya. Demikian juga sebaliknya. Sekecil apapun perbuatan kita yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan juga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala punishment ya dalam bentuk dosa. Nah, Allah itu maha halus ya kan. Jadi Allah mengetahui yang sekecil-kecil apapun. Jadi semut hitam di dalam batu hitam di mana dia alam gelap gulita itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu harus kita menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, inilah yang harus ditanamkan kepada anak kita di rumah. Ya. Justru itu maka kita harus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Setelah memberikan nilai teologis itu menjadikan ikatan antara seorang anak manusia, hamba, dengan Khaliknya, maka inilah yang disebut dengan al-aqaid, al-aqidah. Ya. Nah, kemudian baru diikuti dengan ubudiyah. Ubudiyah itu implementasi dari akidah. Ya. Jadi jangan berubudiyah tanpa akidah. Kalau berubudiyah tanpa akidah itu namanya ritual semata. Nah, ini adalah bagian daripada penghambaan seorang manusia kepada Khaliknya dengan melaksanakan sholat. Sholat, dia tidak berdiri sendiri. Nah, sholat itu harus diikuti dengan wa'mur bil ma'ruf. Dengan melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pengertian ini adalah nilai-nilai utama, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, ya, yang harus dijadikan sebuah ideologi anak, ya, sehingga dia berlaku baik, berbuat baik, berperilaku sopan santun. Nah, kemudian wujud dari kebaikannya itu adalah dalam bentuk kesabaran. Wasbir ma asobak. Jadi sabar itu bisa dalam pengertian bahwa merasa optimis terhadap apapun yang kesulitan yang dia terima. Bisa juga sabar dalam pengertian bahwa perbuatan baik itu tidak ujuk-ujuk akan mendapatkan hasil. Tetapi perbuatan baik itu dia harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terhitung. Sehingga dia akan bisa membuat sebuah perubahan. Jadi kebaikan itu harus dilakukan dengan kesabaran dalam bentuk telaten, mengerjakan sesuatu sehingga pada akhirnya bisa membuahkan sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan baik buat diri anak maupun buat masyarakat. Nah, kemudian dilanjutkan wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Salat pada akhirnya melahirkan karakter. Bagaimana wujud karakter itu? Kita lanjutkan setelah segmen berikut ini. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan yang dilakukan di rumah yang sekarang ini tengah digalakkan oleh pemerintah. Ya. Sekarang sudah berangsur menjadi PTM, pembelajaran tatap muka terbatas 50%.
Nah, sekalipun pembelajaran tatap muka 50%, tetapi pembelajaran di rumah tetap menjadi prioritas. Maka justru itu tuntunan kita di dalam surah Luqman ini adalah tuntutan yang nyata tentang pendidikan di rumah. Setelah kita mengenalkan tauhid kepada anak, setelah kita menertibkan ibadah anak, nah semua itu dilakukan oleh anak dengan sabar. Dan ini akan membuahkan karakter. Jadi personalize, ya kan, pada diri seorang anak. Nah, apa bentuk personalize-nya? Ya, personalize yang terlihat adalah di dalam surah Luqman ayat 18 ini, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Anak, solatnya itu, kesabaran yang kita latih pada diri anak, itu melahirkan anak yang sopan. Anak yang tawaddu, anak yang tahu diri, anak yang mampu berkomunikasi dengan benar, tidak sombong, tidak arogan. Maka dijelaskan oleh Luqman, janganlah kamu memalingkan wajah. Memalingkan wajah itu dalam pengertian merasa overconfidence, ya, merasa sangat baik, merasa sempurna dibandingkan dengan orang, dan suka meremehkan orang lain. Kalau dalam berkomunikasi, berdiskusi, itu cenderung tidak memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, karena merasakan pendapat itu tidak ada artinya bagi dia, karena dia sudah paham sebelum orang menyampaikan pikiran tersebut. Nah, ini kategori orang-orang yang memalingkan wajah. Jadi memalingkan wajah bukan dalam konteks secara hakiki kita berpaling dari pembicaraan, tetapi merasa bahwa apa yang dikemukakan oleh teman diskusi kita itu tidak ada arti bagi kita, karena kita sudah paham dan merasa super paham dibandingkan dengan orang yang lagi berbicara tersebut. Nah, inilah karakter soft yang ditanamkan pada anak, sehingga terjadi komunikasi yang dialektik antar seorang anak dengan temannya, antara seorang ayah dengan anaknya, antara seorang saudara dengan saudaranya, dalam komunikasi yang interpersonal. Ini karakter utama. Nah, sekarang lagi digalakkan juga oleh pemerintah bahwa kemampuan berkomunikasi itu adalah kemampuan yang dikejar oleh pendidikan. Jadi literasi, numerasi, komunikasi, kemudian adaptasi, ini kompetensi yang dikejar dalam dunia pendidikan. Nah, sebenarnya Islam dari awal itu sudah memberikan guideline kepada kita di dalam pendidikan di rumah. Bagaimana pendidikan di rumah itu? Semenjak dari nilai-nilai tauhid, kemudian penertiban ibadah, kemudian menanamkan kesabaran kepada anak dalam hal dia di dalam melakukan dalam emosi,
dia tidak temperamen, kemudian dia tidak agresif, dan juga tidak inferior. Jadi ada kestabilan jiwa, self defense mechanism. Jadi mekanisme diri itu berjalan dengan baik. Nah, inilah konteks kesabaran. Nah, konteks kesabaran ini membuahkan kesopanan. Dia sopan dalam berkomunikasi dengan temannya, sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain, tidak arogan, tidak sombong, sehingga apa? Sehingga dia bisa diterima dengan komunitas, bisa beradaptasi dengan komunitas, kemudian bisa berkolaborasi dengan komunitas, dan inilah yang menciptakan SDM unggul. Ya, SDM unggul itu bukan hanya dari sekolah, tetapi SDM unggul itu bisa kita ciptakan dari rumah melalui metodologi pendidikan keagamaan seperti yang digariskan surah Luqman. Semoga COVID ini tetap memberikan tanggung jawab kepada orang tua di dalam pendidikan anak di rumah, sehingga pendidikan agama berbasis rumah itu memiliki peran strategis dan berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia masa depan. Maka setiap orang tua adalah guru dan wajib menjadi guru bagi anaknya. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.